Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa kepada kita yang beragama Islam. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kita semua, mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu selamat dari COVID-19 ini ya. Baiklah, pada kali ini saya ingin melanjutkan dari video saya semalam, iaitunya nasihat bagi kita yang mau pulang kampung. Yang mana pada video semalam saya beritahu bahawa bagi kita yang ingin balik kampung mesti mendapatkan izin atau surat izin atau surat pelepasan dari majikan kita atau balai polis terdekatnya. Jadi sekarang saya ingin masih melanjutkan nasihat bagi kita yang mau pulang kampung, iaitunya berkenaan dengan situasi di negara kita Indonesia, yang mana negara kita Indonesia sudah memberlakukan larangan mudik. Dan larangan mudik ini mesti kita cermati ya, apa dan bagi siapa larangan mudik ini berlaku. Sejak semalam sampai tadi saya berusaha mencari informasi tentang larangan mudik ini. Jadi saya dapatkan beberapa kesimpulan. Nanti setelah ini saya akan lihatkan kepada kita semua sumber-sumber saya dapatkan ini. Jadi ini yang pertama, bahawa larangan mudik ini hanya berlaku bagi zona merah ya. Yang kedua, kalau seandainya larangan mudik ini berlaku hanya bagi zona merah, maka ada saya lihat di salah satu surat khabar atau berita di internet tentang Garuda Indonesia. Nanti saya akan lihatkan bagaimana Garuda Indonesia tentang menyikapi larangan mudik ini, mereka terbang atau tidak. Yang ketiga, tentang ada wacana repatriasi ya. Apa itu repatriasi? Iaitunya kepulangan atau pemulangan TKI, Tenaga Kerja Indonesia, atau PMI, pekerja migran Indonesia, ke tanah air. Jadi nanti kita akan lihat apakah surat itu betul-betul ada atau tidak. Karena wacana pemulangan TKI ini sudah ada sejak awal April ya. Dan sekarang saya lihat ini ceritanya lebih konkret sedikit, dan bagaimana nanti saya akan jelaskan lagi. Kita akan lihat media itu nanti. Dan yang seterusnya iaitunya bagaimana pergerakan teman-teman yang di antar negeri ini. Ada sebuah aplikasi yang akan dimunculkan, yang akan dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, iaitunya aplikasi Gerak. Jadi bagaimana poin-poin tadi, terus saksikan. Di sini saya ambil dari CNN Indonesia, aturan pengendalian mudik. Di sini waktu larangan transportasi darat itu 24 April sampai 31 Mei, kereta api 24 April 15 Juni, transportasi laut 24 April sampai 8 Juni, transportasi udara 24 April sampai 1 Juni. Dan di sini ada wilayah yang dilarang, di tengah-tengahnya kendaraan yang dikecualikan, dan bawah ini sanksi, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi waktu pembukaan, yang pertama saya akan bagi tahu tentang larangan mudik yang berlaku bagi daerah-daerah yang dikenakan atau yang telah dibuat PSBB ya. PSBB ini pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini di ini semalam Jumat ya, 11.50 tengah hari. Jadi kalau kita lihat di sini, peraturan Menteri Perhubungan soal larangan mudik 2020 hanya berlaku untuk daerah PSBB, zona merah dan aglomerasinya. Tercatat sudah ada 24 daerah berstatus PSBB. Jadi kita lihat di sini bunyi pasalnya, pasal 2, larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar pembatasan sosial berskala besar PSBB ya. Yang kedua, B, bagi zona merah. Yang ketiga, aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Bawahnya lagi, aturan larangan mudik hanya untuk wilayah PSBB hingga zona merah ini dibenarkan oleh Kemenhub. Ya, betul, kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengkonfirmasi aturan ini ya. Jadi Ibu Adita menyebut aturan pelarangan mudik hanya berlaku di kawasan tertentu sudah dijelaskan sejak beberapa hari lalu. Tak semua wilayah di Indonesia memberlakukan PSBB dan tidak semua wilayah di Indonesia adalah zona merah corona. Tercatat sejauh ini sudah ada 24 daerah yang telah mendapat restu PSBB dari Menkes Terawan Agus Putranto. Berikut adalah daerah yang telah mendapat persetujuan PSBB. Jadi kita lihat
Jadi yang pertama, DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB. Yang kedua, Bodebek, Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Yang ketiga, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Yang keempat, Kota Pekanbaru Riau. Okey. Yang kelima, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang keenam, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang. Kita teruskan 7, Kota Tegal, Jawa Tengah. Yang ke-8, Sumatera Barat. Yang ke-9, Kota Banjarmasin. Yang ke-10, Kota Tarakan. Yang 11, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-12, Kabupaten Goa. Okey. Jadi itu saja daerah-daerah atau provinsi yang menetapkan PSBB untuk setakat hari ini ya. Jadi PSBB ini pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini adalah daerah-daerah yang PSBB. Sedangkan sekarang kawasan mana saja yang termasuk zona merah? Kita lihat masih di detik. Di sini sebenarnya transparansi data mengenai zona merah virus corona sudah dituntut Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X pada bulan lalu. Kini informasi mengenai zona merah menjadi penentu apakah warga suatu daerah dilarang mudik atau tidak. Lalu di mana informasi mengenai zona merah itu bisa diakses? Presiden Jokowi mendorong transparansi data virus corona. Situs resmi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak menyediakan informasi mengenai zona merah. Hingga kini, informasi mengenai zona merah didapat dari pemberitaan-pemberitaan yang bersumber dari otoritas pemerintahan daerah. Yang menentukan zona merah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang dikompilasi Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kita akan lihat di sini. Jadi ini zona merah berdasarkan yang diterbitkan oleh Detik. Kita lihat di bawah. Berikut adalah kumpulan zona merah COVID-19 sebagaimana catatan pemberitaan yang dihimpun. Ini Provinsi DKI Jakarta, bawahnya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya akan lambat-lambatkan. Oke, Jawa Timur ada 32, Kepulauan Riau. Setelah itu Jawa Barat. Lepas itu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Jadi itu tadi daerah-daerah atau provinsi yang termasuk dalam zona merah berdasarkan yang dihimpun oleh Detik News ya. Yang kedua tentang Garuda Indonesia ya, aturan larangan mudik berlaku. Garuda Indonesia masih beroperasi hari ini. Jadi teman-teman yang mencari info penerbangan saat ini bisa dicari di Garuda Indonesia ya. Kalau AirAsia memang saat ini belum ada lagi, tapi Garuda Indonesia masih bisa dicari. Teman-teman bisa cari di Traveloka ya. Di sini dibagi tahu bahwa maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengakui masih melayani angkutan penumpang pada hari ini Jumat. Padahal hari ini merupakan hari pertama penerapan larangan mudik 2020. Aturan tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijrah, di mana penerbangan di dalam negeri melalui bandar udara dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB dan zona merah wabah corona akan dihentikan selama larangan mudik belum dicabut pemerintah. Jadi ingat ya, bagi yang masuk daerah-daerah PSBB dan zona merah tadi itu memang ditiadakan penerbangan. Bawahnya lagi, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengatakan masih beroperasinya maskapai karena mempertimbangkan masa sosialisasi atas implementasi larangan mudik. Maka khusus pada hari ini hingga pukul 23.29 waktu setempat, layanan penerbangan domestik maupun rute penerbangan yang masuk dalam ketentuan tersebut masih akan beroperasi, namun dengan pengawasan penuh oleh aparatur bandara setempat. Dengan ini yang atas ini boleh teman-teman baca. Bawahnya lagi, Irfan menyebutkan sesuai penyesuaian layanan operasional penerbangan tersebut, Garuda Indonesia masih akan melayani penerbangan ke sejumlah rute yang dikecualikan dalam peraturan Permenhub.
termasuk rute penerbangan domestik dan rute internasional yang tidak terhubung langsung dengan wilayah yang berstatus PSBB maupun wilayah zona merah penyebaran COVID-19. Yang bawahnya ini daerah-daerah yang tergabung atau termasuk dalam PSBB tadi ya. Jadi kita lihat berdasarkan dari Garuda Indonesia tadi, Garuda Indonesia masih terbang ya, tapi ke daerah-daerah yang tidak masuk wilayah PSBB dan zona merah. Jadi itu yang mesti kita faham dulu. Sekarang kita akan masuk ke repatriasi. Di sini kita lihat di kompas.com 6 fakta larangan mudik dari larangan terbang hingga sanksi jika melanggar. Kita lihat yang pertama saja. Di sini pesawat komersil dilarang angkut penumpang. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novi Rianto mengatakan bahwa kebijakan larangan mudik juga berlaku bagi moda transportasi udara. Aturan larangan terbang diberlakukan untuk perjalanan di dalam negeri maupun luar negeri, baik dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Menurut Novi, aturan ini berlaku menyeluruh, artinya penerapan aturan tidak hanya dilakukan pada wilayah PSBB ya. Jadi apa yang pada berita pertama tadi dengan berita yang kedua ni bertolak belakang ya. Sebagian pejabat menyebutkan boleh terbang pada wilayah atau daerah yang tidak zona merah atau PSBB. Tapi menurut pejabat lain pula ada dikatakan menyeluruh. Tapi di bawah ini ada lagi pengecualian ya. Kita mesti faham dengan pengecualian ni. Pengecualian aturan hanya diberlakukan bagi pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan tamu atau wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional. Selain itu, pengecualian juga berlaku untuk penerbangan khusus repatriasi, pemulangan WNI dan WNA, operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat. Jadi di sini disebutkan ada repatriasi ya, ada pemulangan WNI dan WNA. Apa yang kita garis bawahi daripada yang tiga pertama yang saya sampaikan ini? Yang pertama adalah mudik ini dilarang bagi yang ingin masuk ke zona merah atau PSBB. Yang kedua, Garuda Indonesia masih jalan ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang bukan daerah PSBB atau zona merah ya. Yang ketiga ini repatriasi, wacana pemulangan WNI dan WNA ini sebenarnya masih ada ya. Walaupun mungkin kita sejak awal April sudah dengar oleh kita isu-isu ini, tapi sampai sekarang isu pemulangan WNI warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini masih dalam pembicaraan. Mudah-mudahan ini cepat diselesaikan. Mudah-mudahan cepat dapat solusi dan kita bisa lega di sini ya. Teman-teman pun, Bapak Ibu di sini pun bisa lega. Di sini masih merdeka.com, penerbangan komersil di Bandara Adi Sucipto dan YIA ditutup hingga 1 Juni 2020. Kita lihat ke bawahnya. Pandu menerangkan bahawa nantinya sesuai dengan Permen Hub Bandara Adi Sucipto dan YIA hanya akan melayani kargo dan penerbangan khusus. Dia menyebut penerbangan khusus ini, kita garis bawahi, dia menyebut penerbangan khusus ini adalah penerbangan berpenumpang yang dikecualikan. Pertama, penerbangan yang membawa atau terkait pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan tamu atau wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional. Yang kedua, operasional penerbangan khusus repatriasi, pemulangan WNI maupun WNA. Yang ketiga, merupakan operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat. Jadi di sini pun masih disebutkan bahawa pemulangan WNI. Kenapa? Karena ini kita lihat beritanya melalui bercerita tentang di Bandara Adi Sucipto ya. Karena ini berita ini di Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Jadi dikarenakan tadi rasanya Yogyakarta ini tak masuk wilayah PSBB, wilayah zona merah. Jadi kemungkinan penerbangan ke Jogja ini masih ada ya, apalagi untuk Garuda Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Garuda Indonesia masih terbang ke wilayah atau daerah yang bukan PSBB atau yang bukan zona merah. Dan yang seterusnya adalah pergerakan antara negeri. Jadi teman-teman yang ada di negeri lain yang ingin berpindah ke negeri lain lagi, ini beritanya. Di sini bagi teman-teman yang ada ingin membuat perjalanan antar negeri ya. Perjalanan antar negeri ini dibolehkan 1 Mei hingga 3 Mei. Ini saya belum bisa memastikan apakah hanya bagi warga negara Malaysia saja atau untuk seluruh orang atau rakyat yang ada di Malaysia. Jadi kita tunggu saja.
Kita baca dulu. Polis Diraja Malaysia PDRM memberikan 3 hari untuk orang ramai melakukan pergerakan antar negeri untuk tujuan yang dibenarkan semasa PKP antara 1 hingga 3 Mei. Ingat ya, tujuan yang dibenarkan. Jadi nanti kalau teman-teman ingin meminta perjalanan antar negeri ini, pastikan alasannya kuat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamad berkata, mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan untuk membuat pergerakan antar negeri mulai 26 April melalui aplikasi Gerak Malaysia. Jadi bermula esok ya. Teman-teman yang ingin membuat perjalanan bisa download esok dan isi esok ya. Bagi yang tidak mempunyai aplikasi Gerak Malaysia, mereka perlu membuat permohonan bertulis untuk mendapatkan kebenaran perjalanan di Balai Polis berdekatan. Namun, keutamaan perjalanan akan diberikan kepada pengguna aplikasi Gerak Malaysia. Bagi yang membuat permohonan menerusi aplikasi Gerak Malaysia pada 26 April, esok ya, Ahad, mereka perlu mengemaskini permohonan pada 29 April untuk mengesahkan destinasi perjalanan dan pada 1 Mei. Mereka boleh membuat semakan status permohonan di aplikasi berkenaan. Jadi maksudnya nanti 29 April kita tengok lagi ya permohonan kita itu. Katanya tempoh pergerakan antar negeri yang dibenarkan adalah 1 hingga Mei depan dan pengguna jalan raya dikehendaki merancang perjalanan mereka mengikut syarat yang ditetapkan. Bagi mereka yang menggunakan Plus adalah diingatkan bahawa tiada sebarang kemudahan makanan disediakan di kawasan rehat dan rawat RNR ya. Di bawahnya surau-surau akan ditutup dan sebarang aktiviti solat berjemaah di RNR tidak dibenarkan termasuklah di dalam mana-mana bangunan, kawasan lapang, tempat letak kereta dan lain-lain. Huzir berkata hanya fasiliti tandas awam sahaja yang dibenarkan beroperasi. Jadi teman-teman yang berjaya nanti berhasil mendapatkan kelulusan untuk membuat perjalanan 1 hingga 3 Mei nanti, maka teman-teman atau kita semua hanya bisa keluar untuk pergi ke tandas ya. Sedangkan surau dan lain-lain itu tidak dibuka, tidak boleh. Kalau kita ingin berehat, kita berehatlah di dalam kereta kita sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, itulah informasi yang dapat saya share pada kali ini. Yang pertama tadi, daerah-daerah yang termasuk dalam PSBB dan zona merah. Yang kedua, Garuda Indonesia hanya mengadakan perjalanan ke daerah yang bukan PSBB dan zona merah. Yang ketiga, repatriasi. Wacana ini masih ada, mudah-mudahan terlaksana. Jadi, kita semua mesti sabar dan menunggu. Jangan kita sia-siakan puasa kita hanya untuk menghina pemerintah. Jangan habiskan masa kita untuk melontarkan perkataan-perkataan yang tidak elok yang akhirnya akan menampakkan diri kita siapa sebenarnya ya. Jadi, biasakan kita berhusnuzon, berpikiran positif. Biasakan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang elok dari mulut kita ini supaya kita makin berwibawa di hadapan orang lain. Jadi kita tunggu saja, seandainya pemerintah berhasil memulangkan kita warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini, alhamdulillah. Kalaupun tidak berhasil memulangkan kita yang di luar negeri ini, dikarenakan keadaan di dalam negara pun sudah banyak masalah, kita mesti faham dan kita mesti sabar. Dan yang keempat tadi adalah kalau kita ingin membuat pergerakan daripada negeri satu ke negeri lain, itu sudah dibolehkan. Tapi apakah hanya bagi warga negara Malaysia atau semuanya, itu tidak pasti lagi. Karena di sini tidak disebutkan ya apakah bagi siapa. Jadi untuk pastinya kita mesti masuk dulu ke aplikasi Gerak Malaysia itu esok ya, tanggal 26. Jadi teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat teman-teman, walaupun kita dilarang mudik, tapi pastikan kita berusaha mencari informasi terkini. Saat ini saya sedang mencari informasi terkini. Jadi inilah yang saya dapatkan untuk sementara ini. Kalau ada informasi-informasi lain saya akan bagi tahu kemudian. Terima kasih. Share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.